Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Akhirnya cabai yang semula sakit dengan penyakit, daunnya keriting, menguning, dan tidak mau berbuah sembuh karena dua cara ini. Kita simak yuk, guys. Jadi, yang pertama kita siapkan apa coba? 2 buah botol semprot ya, dan 1 botol untuk nyiram. Dan ini dia teman-teman, saya menggunakan sasa yang cuman Rp1.000. Nah, ini kalau kita pindahkan ya dari dapur, saya kayak gini nih sasanya nih. Kemudian sendok dan botol semprot yang sudah diisi air bersih. Nah, cabai ini akan kita kasih sasa supaya sembuh, dan terbukti ini cabenya hampir di tiap jengkal ada. Jadi kita isi ya botol semprotnya dengan air. Tadi saya sudah siapkan dengan takaran adalah 5 gram sasa. Ini sasa saya yang di dapur ya. Kemudian 5 gram itu sama dengan 1 sendok. Kebetulan ini botolnya setengah liter, jadi kurang lebih 2,5 gram atau setengah sendok ya teman-teman, kalau nggak punya timbangan. Kita masukkan. Nah, untuk memasukkannya ini hati-hati, kemudian juga harus dikocok sampai larut, jadi sampai bersih, kemudian kita kocok-kocok sampai larut. Ini komposisi untuk apabila kita menyiram ke media tanam ya. Jadi ada 2 nih, saya siapkan 2 botol. Jadi ini yang 5 gram per 1 liter atau 2,5 gram per setengah liter untuk di area media tanam. Dan satu lagi ini adalah yang untuk semprot di daun. Kalau untuk semprot di daun kita gunakan lebih sedikit ya guys. Jadi gunakannya kurang lebih hanya setengahnya komposisi yang tadi. Jadi bisa dikira-kira aja ya, kalau nggak punya timbangan digital bisa sekitar berapa tuh, 1 gram atau seujung aja ya. Nah ini nanti jangan lupa ya, 1 buat semprot daun, 1 untuk di perakaran atau di media tanam. Untuk pemakaiannya itu kita gunakan jangan pada waktu masa semai, jadi kurang lebih 2 minggu setelah pindah tanam, dan pagi hari, jangan siang atau sore apalagi malam hari. Kenapa sih sasa berfungsi banget ya teman-teman? Ternyata sasa, mecin, niwon ataupun sejenisnya itu karena mengandung MSG atau mengandung natrium. Nah ya, jadi seperti ini kan penampilannya, mau merek apa juga nggak masalah ya. Kebetulan tadi saya merek tertentu. Yuk kita mulai. Aplikasi pertama kita tanpa air, bisa juga langsung seperti ini ya teman-teman. Ini kebetulan sudah agak lama pohonnya, dan kemarin sempat ngambek alias sakit, tidak menghasilkan cabai. Pusing kalau cabai naik ya. Jadi kita buat lubang, jangan langsung di posisi akar, tapi di sekitar akar. Nah kita lubang kecil di sini, boleh pakai garpu, sendok ataupun tangan. Gak usah terlalu dalam ya, 5 cm aja. Nah kita masukkan ke sini nih sasanya, kurang lebih 1 gram ya. Kalau 1 sendok itu 5 gram ya, kurang lebih 1/5-nya aja nih. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah, ini sesudahnya kemudian kita timbun dengan tanah. Salah satu fungsinya dari MSG itu adalah merangsang pertumbuhan tanaman, terutama kalau yang baru-baru sekitar 2 minggu, sehingga tanaman ini juga bisa tahan terhadap penyakit. Nah itu adalah aplikasi atau pemakaian yang pertama. Yang kedua, apabila kita larutkan, jadi sekalian nyiram ya.
ada yang jelek nih, batangnya kita buang. Ini lihat aja ya, ini udah lama banget kemarin nggak mau berbuah ngapek, bahkan sampai ininya tuh udah pada robek polybagnya. Yang kedua, yang tadi kita 5 gram per 1 liter ini kita siramkan sekitar 100 ml. Nah kurang lebih segini ya, 100 ml atau setengah gelas aqua. Ini di sekitar perakaran juga. Nah seperti ini, di sekitar perakarannya. Fungsinya MSG ini kenapa bagus untuk tanaman? Dia mengikat air, jadi natriumnya itu bisa langsung diserap oleh tanaman. Ini adalah cara aplikasi yang kedua. Nah yang ketiga, kita tadi mau nyemprot di daun ya, dengan komposisi yang lebih kecil teman-temanku. Ini bisa disemprotkan nih ke daun seperti ini. Jadi ada 3 cara aplikasi, bisa dipilih salah satu oleh teman-teman. Nah, ini untuk ke daun ya, jadi bisa mempercepat pembungaan nih kalau untuk MSG ini fungsinya. Komposisinya kurang lebih adalah 4 gram untuk 1 liter air, atau 2 gram kalau botol semprotnya tadi seperti saya punya itu setengah liter ya. Nah ya kira-kira lah 2 gram itu seperti apa, kalau 5 gram itu adalah 1 sendok makan. Tuh ini ya teman-teman, bisa dilihat. Trik yang kedua, saya melakukan pruning atau pemangkasan. Jadi kalau terlalu banyak daunnya ini agak sulit berbuah. Ini saya guntingin atau buang ya, istilahnya nih pruning, supaya nutrisi yang terserap itu akan fokus ke pembungaan dan juga untuk ke pembuahan. Tapi perhatikan, saya tidak menggunting atau mempruning yang sudah ada bunganya, terutama kalau dahan-dahan yang seperti ini yang enggak ada daunnya, hanya dahannya saja dibuang, atau terlalu banyak cabang. Nah seperti itu ya teman-temanku. MSG ini atau mecin ini bisa juga membuat tanaman cabai ini lebih tahan penyakit. Nah kalau ini kan ada bunganya ya, tuh ini bunga. Ini saya tidak melakukan pruning, tidak di bagian batang seperti ini. Ada 2 ya yang saya lakukan. Dan untuk pupuk ini kita selang-seling 1 minggu 1 kali, yaitu dengan NPK 15-15 atau bisa juga 16-16. Jadi minggu ini misalnya NPK 16, minggu depan dengan mecin. Nah ini sudah terlihat nih, tuh sudah banyak buahnya minggu ini setelah berusaha. Karena sayang ya kalau misalnya tanaman cabenya udah numbuh seperti ini, bunganya nih udah mulai keluar juga, jadi kita harus sabar intinya. Jadi 2 trik tadi hanya 1000. Tadi 1000 berapa gram tuh? 15 gram atau ya kalau tidak salah itu bisa, kalau kita gunakan hanya 5 gram bisa untuk 3 kali aplikasi atau 6 minggu. Nah teman-teman kan hampir nggak nyampe 1 bulan ya, sebulan lebih, 1 bulan lebih nih teman-teman kalau untuk tadi kemasan yang 1000. Nah kita pruning lakukan juga boleh 1 minggu 1 kali, atau pada waktu tanamannya sudah berbuah lebat dan hasilnya ini kelihatan cabenya mulai numbuh. Nah ini adalah tanaman cabai saya yang lain yang di belakang. Hampir di setiap jengkalnya ini ada cabenya memerah nih. Di sini juga yang saya lakukan pruning teman-teman nih. Aduh guys, teman-temanku kalau dapat pohon cabai seperti ini juga sama, bahkan lebih banyak buahnya dibanding daunnya ini. Tapi ini posisinya agak beda ya, 1, 2, 3. Bunga yang baru juga akan segera
tumbuh ini. Nah, sebelum cabenya nanti merah atau busuk di pohon, ini segera saya panen karena nanti dia akan menyerap nutrisi, dan untuk calon-calon cabai atau bunga cabai yang lain nanti tidak kebagian juga nutrisinya. Saat ini dengan jumlah pohon cabai sekitar 10, hampir setiap 2 hari sekali saya bisa memanen cabenya. Ini juga saya lakukan, terutama ya yang seperti ini nggak ada daunnya, saya pruning. Ini juga masih pohon cabai, jadi ada beberapa tempat untuk melihat apakah pengaruh sinar matahari ataupun lainnya ada atau tidak terhadap pohon cabai. Ternyata sama saja, yang penting kita melakukan pemupukan dan penyiraman. Hari ini lumayan nih teman-teman, bisa untuk stok cabai 1 minggu. Dan yang masih hijau ini tidak saya panen, untuk panen kebutuhan berikutnya. Jadi itu 2 trik, hanya Rp1.000 dan rajin pruning serta menyiram. Demikian ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Jika bermanfaat, silahkan juga untuk share pada teman-teman lainnya yang juga suka berpikir. Ucup dari kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.